Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manuto, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Membangun Tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidaklah berlebihan kalau Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Karena ternyata dia tahu benar bahwa sebuah bangunan selalu terdiri dari dua bagian yang penting, yaitu yang pertama, fondasinya atau dasarnya. Bagian ini memang tidak terlihat, saudaraku, karena berada di dalam tanah. Tetapi kekuatannya akan mempengaruhi ketahanan dan kekuatan bangunan yang berdiri di atasnya. Dan jika gereja atau persekutuan kita disebut sebagai sebuah bangunan, maka fondasi atau dasarnya tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus diletakkan di atas dasar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Khusus tentang fondasi di jemaat Korintus, saudaraku, Rasul Paulus katakan ini dalam ayatnya yang ke-11 dari 1 Korintus pasal 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang Paulus sudah kerjakan saat ia membangun jemaat Korintus. Tidak ada yang lain yang layak dijadikan dasar berdirinya suatu jemaat selain Kristuslah dasarnya. Paulus telah berjuang meletakkan dasar jemaat itu, yaitu Yesus Kristus. Hal yang kedua yang menjadi penting dalam sebuah bangunan adalah bangunan di atas fondasi itu. Selain fondasi yang penting, bagaimana bentuk bangunan di atasnya itu juga penting. Ini adalah tugas warga jemaat untuk membangun di atas dasar Yesus Kristus tanpa terkecuali. Dibutuhkan kesungguhan dalam melakukannya. Segala potensi, segala kekuatan, segala kemampuan harus dipersembahkan kepada Tuhan oleh segenap warga jemaat. Mengapa demikian? Sebab menurut ayat 13, sekali kelak semua hasil yang kita persembahkan dalam membangun tubuh Kristus itu akan diuji oleh api Tuhan sendiri. Dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-17, saudaraku, Rasul Paulus mengklasifikasikan hasil kerja pembangunan di atas fondasi yang sudah ada itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang ideal yang telah bersungguh-sungguh berbuat yang terbaik. Sehingga saat api ujian Tuhan datang, ternyata ditemukan sebagai hasil yang tahan uji. Kepada kelompok orang-orang ini akan menerima upahnya kelak. Kelompok yang kedua adalah orang yang asal-asalan mengerjakannya. Asal-asalan melayani, asal-asalan bersaksi, asal-asalan dalam memuji Tuhan, asal-asalan dalam memberi persembahan, atau acuh tak acuh dalam kehidupan persekutuan, bermasa bodoh, dan seterusnya. Maka kelompok ini dianggap adalah kelompok yang kelak menjadi kelompok yang tidak tahan uji. Walaupun nantinya kelompok ini akan tetap diselamatkan Tuhan, namun pasti berbeda dengan keadaan kelompok pertama yang digolongkan sebagai kelompok ideal tadi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sangat diharapkan tidak ada dalam sebuah jemaat. Kenapa? Karena mereka bukannya membangun, malah menghancurkan bangunan yang sudah ada. Kepada orang-orang seperti ini menurut ayat 17, mereka layak dibinasakan Tuhan. Memang saudaraku, seringkali kita suka mendengar kata-kata orang yang menilai pekerjaan kita dalam membangun persekutuan. Kita lupa bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak menilai pekerjaan kita. Bisa saja apa yang dinilai manusia berbeda dengan penilaian Tuhan. Karena itu yang harus kita kejar adalah
apa dan bagaimana penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Tapi kalau ternyata kita lebih suka mendengar penilaian manusia, lalu berusaha memuaskan manusia, maka menurut ayat 18, kita sudah menipu diri kita sendiri. Marilah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari manfaatkan waktu yang ada untuk membangun persekutuan ini. Apapun kapasitas kita dalam persekutuan ini. Entah sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai presbiter maupun sebagai warga jemaat lainnya. Karena saatnya tiba, waktu itu akan datang. Kita semua akan diuji oleh api. Api Tuhan. Entah kita membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Semua akan nampak oleh api Tuhan. Buatlah dan berilah yang terbaik. Agar Tuhan dimuliakan dan hasil kerja kita dinyatakan tahan uji. Sehingga kita layak menikmati upah yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin.